Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, amin ya rabbal alamin. Untuk video kali ini melanjutkan yang kemarin tentang cara mencari penyebab dari sanyo tidak mau ngangkat air. Kali ini untuk pompa yang sumur dangkal. Jadi ada banyak tipe pompa sumur dangkal, ada yang self priming, non self priming, sentrifugal, Japanese style, keongan, macam-macam. Tapi kita bahas yang sering dipakai di rumah tangga. Salah satu yang pertama adalah ini teman-teman, adalah pompa self priming model Imperial Peripheral. Jadi cirinya seperti ini teman-teman. Depannya ada tutupnya ini, ada baut 4 atau 3 tergantung merek dan tipe. Impeller ini saya sebut peripheral, sebenarnya juga sentrifugal ini juga. Dan yang disebut self priming adalah karena ada ini cek valve atau klep tabok, klep karet flange yang mencegah air kembali ke sini, jadi hanya masuk ke sana, klep satu arah. Ini sudah saya kendori seperti ini. Ini pakai contoh yang paling umum, pompa juta umat Shimizu, ini 135 seperti ini teman-teman. Nah, jadi air hanya bisa ke sana tapi tidak bisa kembali. Problem tidak menghisap pada pompa model ini sama juga semua pompa sumur dangkal hanya ada di area hisap. Mana area hisap dari pompa sumur dangkal? Yang pertama adalah ini teman-teman, ini adalah area hisap. Jadi kebocoran yang pastinya disebabkan oleh kebocoran. Yang pertama ini sering di sini juga, ini kendor. Karena rata-rata mestinya ini pakai plastik ya, tidak besi. Karena untuk meletakkan ini cek valve karet ini atau flange karet, klep tabok karet. Biasanya kita pasang di sini shock guard luar. Satu in, kalau ukuran ini biasa teman-teman kita siltip dipasang. Ini dalam prakteknya sering kendor karena memang ini plastik ketemu plastik, terus apalagi kalau sumur ini pompanya ini digantung, yang sumur besar ini dia gerak-gerak kendor. Beda dengan yang non self priming, yang besi beratnya itu bisa dikerasin bener. Ini triknya salah satunya saya siltip baru kemudian ditetesin lem dipasang. Teman-teman mungkin takut nanti tidak bisa dilepas ya. Tidak, itu tetap bisa dilepas karena ada siltip itu, lem itu tidak senyawa dengan siltip, hanya mempererat aja dan mencegah kebocoran halus. Di sini paling sering kebocoran. Paling sering lagi adalah di sini. Karena apa? Kerapatannya ini dengan bibirnya pompa ini hanya dengan ketebalan ini. Ini kalau lama-lama sudah keras yang bagian luar ini teman-teman. Nah, ini ketika nempel di sini kelihatannya ini sudah rapat ya. Teman-teman kencangin bautnya, ini ada bautnya di sini tadi. Kencangin kelihatannya rapat. Sampai kencang sekalipun, nah, ini diukur dari sini teman-teman, rapat. Tidak bisa karena ini sudah keras, jadi ini udah rata, hampir rata dengan ini. Caranya seperti kemarin saya bahas di yang pakai karet itu, dibuatkan dari karet ban dalam, digunting bagian, disamakan dengan bagian ini saja teman-teman. Ini boleh lebih lebar sama dengan ini, yang penting tengahnya ini masih bisa bergerak, lubangnya ini untuk gerakan dari cek valve. Pakai karet ban dalam total sebesar ini lebih bagus. Tinggal dilubangin di sini, lubangin sini dan di sini. Ini akan membuat rapat. Jadi kelihatannya menempel rapat. Ini teman-teman. Tapi sebenarnya masih ada celah. Ini sering menjadi penyebab dari pompa model seperti ini tidak menghisap. Paling sering di sini.
yaitu saya tetesin air, waktu nyala saya siram, pompa langsung bekerja. Ini kebocoran di dua ini. Dan satu lagi bagian hisap itu adalah di seal. Ini kita lepas ya teman-teman kalau mau ganti sealnya. Itu kelihatan di sini biasanya ada bercak putih ini. Ini kelihatan ya. Nah ini ada bercak putih juga ini. Tetapi ini biasanya jarang kelihatan, kecuali pompa ini otomatis dan ditutup keran, dia ada tekanan baru keluar. Karena pada waktu bekerja bagian seal ini adalah bagian hisap, bukan bagian keluaran. Itu yang sering tidak dipahami teman-teman. Beda dengan pompa nanti yang impeller sentrifugal yang close impeller. Bagian ini adalah bagian hisap. Ini juga, tapi ini tidak terlalu pengaruh teman-teman. Biasanya kalau hanya kendor, ngembes sedikit masih pompa ini mengalir. Cuman debit tekanan berkurang. Kalau ini ngembes karena ini longgar akhirnya. Ini ada o-ringnya, jangan dilepas biar aja. Karena ini biasanya kalau kita kembalikan terus pasang di sini tidak bisa duduk ke sini. O-ring ini sering juga udah keras. Ini teman-teman tinggal di seal tip sini aja, bagian sini. Sedikit saja teman-teman untuk membuat kerapatan. Nah seperti ini aja, cukupnya saja teman-teman, cukupnya aja. Nah ini untuk membantu kerapatan dari o-ring ini. Dan jangan lupa nanti masangnya juga ini disesuaikan. Jadi bagian pembagi ini juga nanti ketemu dengan bagian pembagi ini. Ini pemisah antara daerah hisap dan daerah discharge. Seperti ini, jadi jangan berubah teman. Untuk mengetes seal memang agak sulit, tapi biasanya yaitu tadi teraba juga pakai tangan ini basah. Jadi tes pertamanya tentunya setelah terpasang semua teman-teman bisa, ini maaf ini pompa terbakar jadi saya tidak bisa tunjukkan, tapi intinya seperti ini. Pasang ya di pop pakai tangan ya, dipancing, di pancingan dinyalakan. Paling tidak walaupun ada sedotan itu harus kuat ya. Kalau sangat lemah itu biasanya karena ini di seal bocor ini. Ukurannya paling tidak kalau kita tarik ini waktu pompa menyala di si pancingan ya agak tertarik lah, ini kuat sekali lah. Kalau sanyo nanti sampai pompa ini terbawa saking kuatnya hisap, itu nanti di performa pembahasan video ini. Kalau pompa-pompa lainnya ya cukuplah cetok gitu udah cukup. Yang kedua adalah pastinya dicek kedalaman seperti saya bilang teman-teman. Ini baru masang atau masang sudah lama itu memang harus dibahas ya. Kalau baru masang atau pompa itu baru terus baru dipasang terus tidak mengalir, insya Allah yang pertama dicek dulu permukaan, tinggi permukaan, kedalaman permukaan air jangan melebihi 8 meter. Dan hisap ini ada enggak, walaupun baru kadang bisa terjadi ini tadi kendor atau seal bocor, bisa saja. Untuk tes seal bocor paling gampang adalah karena kalau ini bocor kencang, bocornya halus itu tidak kelihatan, tapi mengurangi, sangat mengurangi. Apalagi kalau sudah agak besar, bahkan sudah tidak mampu untuk menghisap. Di sini tidak terasa. Caranya seperti ini teman-teman. Ini saya pasang lagi dulu ya. Cara mengetes seal bocor untuk pompa model seperti ini yang paling akurat adalah dengan ini teman-teman. Dipasang ini shock jadwar 1 in, tidak perlu seal tip ya, karena ini hanya untuk mengetes. Terus kemudian sumber air itu harus lebih tinggi dari pompa. Jadi pompa ini tidak bekerja menghisap, nanti difungsikan hanya untuk tekanan. Kasih pipa pendek-pendek teman-teman, boleh lah kalau mau dikasih seal tip. Biasanya saya kalau untuk uji coba hisap saya seal tip saja seperti ini. Kalau uji coba hisap
Ini sudah rapat sekali teman-teman. Nah seperti ini untuk mengetes seal bocor saja itu, jadi tidak perlu seperti ini aja teman. Kalau mau mengetes hisap pipa dengan PVC ini cukup dikasih seal tip. Contohnya seperti ini. Saya rubah ini biar itu. Jadi usahakan air ini lebih tinggi dari pompa. Jadi ini diisi air, ya kan. Kemudian bagian ini teman-teman, bagian keluaran pompa di dop saja. Nih, pakai ini namanya plug sebenarnya. Jadi plug itu beratnya di luar. Di plug di bagian sini keluaran, dan bagian pancingan boleh tetap dipakai tutup pancingan atau kran setengah in bisa. Dan ini diisi air teman-teman. Ini diisi air, pompa dinyalakan sampai ya nging gitu, sampai dia maksimal enggak apa-apa, sampai sudah tidak menghisap lagi. Ini air tidak mau dihisap. Kemudian matikan pompa, atau kalau masih otomatis ya dia akan mati otomatisnya, cetek sampai dia tidak menghisap lagi, dan cabut strumnya. Ketika dicabut strumnya, seal ini akan menjadi daerah tekanan. Pasti nanti akan keluar atau nyemprot atau netes teman-teman di sini. Itu paling akurat kalau untuk melihat kebocoran seal ini. Karena saya pernah sampai kesulitan ini mencari bocoran ini. Begitu pompa start pertama dia menghisap. Ini pompa ini mengisi tauron. Ketika dimatikan untuk start lagi dia tidak mau. Ternyata setelah mengisi tauron ini kan bertekanan. Mati, nah ini nekan ke sini bocor. Di start lagi dia tidak menghisap. Tapi waktu dites di sini masih ada, cukup kuat. Ini karena sebelum ada masih pompa jalan, dia masih belum tertekan ini seal ini, masih rapat ya. Begitu nanti ada beban ke atas atau ditutup seperti ini, kemudian dicabut strumnya, daerah seal ini akan menjadi daerah bertekanan, bukan daerah hisap lagi. Itu aja teman-teman untuk cara praktisnya, efisiensinya, efektifnya untuk mencari permasalahan sanyo tidak menghisap air pada pompa self priming model imperial peripheral. Jadi problem yang paling sering kalau model seperti ini di sini teman-teman, di sini ini, karena sudah keras dari ini karetnya klep tabo ini. Dan ini kendor, ini paling sering kendor karena ini memang hanya PVC ketemu PVC atau plastik. Apalagi kalau sumur digantung dalam sumur, ini waktu bekerja gerak-gerak. Kemudian yang kedua atau ketiga, ini seal. Ini adalah daerah hisap dari pompa model seperti ini. Yang lain-lainnya nih lebih ke daerah tekanan. Ini masih tekanan, kecuali ya sampai bocor sekali, kata hanya ngembes itu masih menghisap. Tapi kalau ini bocor sedikit sama sekali tidak akan menghisap sumur. Kalau menghisap dangkal mungkin masih mampu, tapi rata-rata tidak menghisap karena dia lebih mudah menghisap udara daripada menghisap air yang lebih rendah dari pompa. Kalau ini diposisikan sebagai pompa pendorong air dari toren yang airnya lebih tinggi, tetap dia mengalir, tapi dia akan berkurang daya dorongnya, daya hisapnya, karena dia bercampur dengan udara. Dan ketika dimatikan, yaitu tadi nanti akan kelihatan kalau ada seal bocor. Saja teman-teman untuk yang pembahasan cara mencari memperbaiki permasalahan sanyo tidak menghisap atau sanyo tidak mau mengangkat air untuk tipe pompa peripheral model self priming. Jadi ini pompa sumur dangkal. Semua model ini adalah sumur dangkal maksimal 9 meter. Itu untuk teorinya ya. Prakteknya pompa-pompa seperti 8 lah. Baru itu 8 saja. Kalau sudah tua harus sudah dikurangin lagi, daya hisapnya sudah berkurang. Ini sudah terkikis.
ini sudah terkikis, ini sudah terkikis. Nah, itu daya hisap, daya dorong, debit semuanya berkurang. Itu aja teman-teman. Mudah-mudahan untuk yang berikutnya nanti adalah untuk yang model Japanese style dan pompa semi jet. Cara mengatasi semuanya tadi untuk pompa sumur dangkal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.